Apapun pekerjaanmu, berapapun gajimu, orang tuamu pasti bangga melihat anaknya yang bisa hidupi dirinya sendiri tanpa bergantung dengan orang tuanya. Ya, walaupun gak menutup kemungkinan segala sesuatunya pasti akan membutuhkan kedua orang tua kita sendiri. Setiap orang tua memiliki harapan besar terhadap anak-anak mereka. Mereka bermimpi bahwa anak-anak mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa, mandiri yang mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. Pekerjaan apapun yang kita nantinya akan kita pilih, atau berapa besar gaji yang kita terima, itu salah satu wujud dari usaha kita untuk mencapai kemandirian tersebut. Ketika orang tua melihat anaknya yang mampu memenuhi kebutuhan dan meraih kesuksesan dalam karir atau pekerjaan, rasanya seperti impian mereka menjadi nyata. Mereka tentu akan merasa bangga dan bahagia melihat bahwa anak-anak mereka telah tumbuh menjadi individu yang kuat dan mandiri, berdikari. Karena itu sangat penting yang diajarkan sejak dini. Bagi mereka ini bukan hanya tentang gaji yang diperoleh anak mereka, tetapi juga tentang sebuah kemampuan anaknya untuk hidup secara mandiri, apalagi hidupnya di perantauan yang jauh dari keluarga kan. Tentu rintangan apapun itu kita harus menghadapi, sehat pas sakit, kita harus bisa melalui itu semuanya. Dalam pandangan orang tua, melihat anak-anak mereka hidup mandiri salah satu sebuah pencapaian terbesar dalam peran sebagai orang tua. Itulah mengapa mereka selalu mendukung dan mendorong kita untuk mengejar impian dan ambisi kita sebagai anaknya. Apapun bentuknya, jadi apapun pekerjaan yang kita jalani, sejauh itu membantu kita hidup secara mandiri tanpa bergantung ke orang lain, pasti akan membuat orang tua kita merasa bangga dan bahagia. Menjadi anak rantau mengajarkan kepada kita untuk hidup mandiri dan menjadi sosok yang lebih kuat. Merantau merupakan hal yang menantang bagi sebagian orang, jauh dari orang tua, menghadapi lingkungan yang baru, melakukan segalanya sendiri. Itu semua menjadi momen yang tak terlupakan sebagai anak rantau. Suka dan duka tentu mewarnai kehidupan saat merantau. Apapun itu tentunya tidak mudah, karena di tanah rantau kamu harus menghadapi segala sesuatunya sendirian, terutama pada awal-awal merantau. Jauh dari keluarga itu merupakan hal yang paling menyulitkan. Tapi menjadi anak rantau itu memiliki banyak sisi positif. Anak rantau juga memiliki banyak keistimewaan. Merantau bisa membuat makin semangat berkarya. Tujuannya ketika kembali ke daerah asal sudah sukses dan insya Allah lebih mempunyai potensi lebih. Hasil itu tentu tidak pernah mengkhianati sebuah usaha. Entah seberapa jauh kamu bekerja keras, entah seberapa lelahnya kamu, seberapa jauh perjuanganmu, namun semua kerja keras, rasa lelahmu dan perjuanganmu insya Allah nantinya akan dibayar lunas suatu saat nanti. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah dari berbagai rintangan yang dihadapi. Apakah kita mau berusaha mengatasinya, atau justru masalah-masalah tersebut kamu jadikan sebuah alasan untuk berhenti dan menyerah? Di antara banyak hal yang tidak bisa didaur ulang, yaitu waktu yang telah terbuang. Maka pastikanlah sisa-sisa waktu kita dapat digunakan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Secapek-capeknya kerja, masih ada kan hasil yang didapat. Sesuai atau tidaknya dengan capeknya kita kerja, ya kembali lagi bagaimana kita menghargai pekerjaan kita itu, dan bagaimana kita mensyukuri dan menikmati rezeki yang kita dapatkan. Sedangkan buat Mas yang nyari kerja, selain capek badan, mereka juga tentu akan capek hati, batin, pikiran. Karena dalam hal ini nganggur atau kerja tetap juga kan mengeluarkan biaya untuk nyari kerja, bahkan biaya hidup sehari-harinya.
Jadi syukuri aja lah, nikmati. Bagi yang sudah memiliki pekerjaan, seberapa sulit dan capek sekalipun, ingat banyak di luar sana yang menginginkan pekerjaan. Yang penting kalau capek ya istirahat atau pijit refleksi untuk melemaskan otot-otot. Jangan sampai ketika kamu capek malah minta kawin, repot nanti. Bercanda. Menghibur diri dengan cara nyanyi-nyanyi atau berkumpul dengan teman-teman juga cara yang baik kok. Menjaga keseimbangan emosi. Bisa juga kan meningkatkan suasana hati yang tadinya terlalu jenuh karena aktivitas kita yang padat. Gak usah ragu lah untuk mencoba berbagai kegiatan hobi kita atau cara lain yang membuat kita bisa lebih tersenyum lebar bersama kawan-kawan kita. Menjadi seorang wirausaha atau pedagang kerap dipandang menyenangkan oleh banyak orang. Mengelola usaha sendiri dan menikmati hasil dengan sepuasnya, itu beberapa bayangan yang kerap muncul kan ketika melihat seorang pedagang. Apalagi menjadi bos pada pekerjaan sendiri, itu juga dianggap kan mampu menikmati libur sepuasnya. Rasanya semuanya seakan sempurna dengan penuh dengan ketenangan. Amin. Ya nggak salah memang. Tapi kan untuk mencapai itu semua diperlukan sebuah usaha yang nggak sedikit. Ada banyak sebuah perjuangan dan sebuah pengorbanan yang dibutuhkan seseorang yang terjun dalam dunia dagang, bahkan naik turun. Selain tubuh yang kuat, seorang pedagang juga harus memiliki mental baja. Ketika bertemu tantangan, tak berhenti di tengah jalan, paling di pinggir jalan. Itu mah dagangnya ya. Intinya action lah selagi muda, mumpung lagi semangat-semangatnya, mumpung lagi berani-beraninya, mumpung ada banyak waktu, mumpung masih sedikit tanggungan, mumpung terus, yang penting jangan mumpung. Berusaha gagal, kalaupun berusaha gagal, berusaha aja terus, nanti juga akan ada titik terang. Namanya juga lika-liku kehidupan. Intinya serahkan semua sama yang di atas, minta doa sama orang tua, restu orang tua. Masa depan itu rahasia Tuhan, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin saat ini. Awali pagimu dengan sarapan, jangan pakai harapan apalagi senyuman, karena kemarin aku pakai keduanya, jam 10 sudah lapar lagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, yang jauh dari orang tua apalagi tetap bertuhan. Makanan enak namanya kacang, lebih enak sambal terasi. Kerja siang malam di negeri orang untuk mencari bertonton nasi.